Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jangan-jangan pada puasa semua. Suaranya nyaris tak terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna allaha witrun yuhibbul witra. Atau kama qala sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina bil hajji wal umrata lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junubihi wa ansarihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Shadaqallahu wa shadaqa rasuluh. Yang saya hormati guru kami waktu di SMP, saya tamat tahun 70 di SMP Muhammadiyah. Tetapi karena Muhammadiyah sudah moderat, maka boleh saya jadi orang NU. NU dan Muhammadiyah enggak ada beda. Sama-sama saudara kita, umat Islam. Karena itu saya di Jakarta salah satu pengurus pimpinan wilayah NU DKI dan salah satu pengurus MUI DKI dan juga salah satu pengurus FKUB. Banyak jabatannya ya Pak, tapi nggak ada duitnya. Kalau asli saya Ciledug Pak, ya Ciledug. Ke Jakarta saya tahun 76. Waktu saya kuliah bersama teman saya tokoh Muhammadiyah sekarang itu Profesor Dr. Din Samsudin. Kenal ya? Yang Muhammadiyah kenal. Ya. Nah, jadi Bapak Sumaryono itu guru saya. Dulu belum ada matematika, namanya ilmu ukur. Aljabar dan ilmu ukur. Guru aljabar ada, ilmu ukur ada beliau. Rupanya beliau biasa ngukur. Pas tahun ini berangkatnya ngukurnya begitu. Jadi ukuran dia diridhoi oleh Allah, pas tahun ini berangkat. Mudah-mudahan beliau bersama ibu ya melaksanakan ibadahnya dengan dinilai mabrur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Cuman saya hari ini melihat ibu-ibu dominan banget ini. Ibu-ibu banyak ini. Jangan-jangan nanti lagunya kuda. Ya, iya, lagunya Al-Qur'an. Ya. Kemudian apa itu? Mudah-mudahan ibu yang lain, bapak juga
bisa nanti berangkat haji yang belum. Amin. Maka itu setiap ada orang bikin walim atau safar begini, semangati. Ya, mudah-mudahan bisa berangkat haji. Dulu saya itu tahun 76 masih kuliah, mengantar tetangga saya bersama keluarga. Putranya waktu itu di bawah usia saya waktu itu, tapi sudah bisa diajak haji oleh orang tuanya, sudah dewasa. Hati saya, kata bahasa Ciledug, gerentes. Apa gerentes itu? Ya Allah, kapan saya bisa seperti dia? Sementara nasib saya beda dengan dia. Dia orang kaya, aku orang tak punya. Doa dan doa, alhamdulillah 93 saya berangkat dengan ibu kandung, karena ayah sudah tidak ada. Berapa tahun itu? 76, 93. Jadi doa saja ibu pasti dengar. Doa kita pasti dengar oleh Allah. Wa antum muqinuna bil ijabah, kata Rasulullah. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kalian semua kepada Allah dan yakin doa itu dijabah. Saya yakin waktu itu. Cuman kan ijabahnya Allah kita nggak dengar. Iya kan? Kalau ngomong sama orang kan, besok ya nak, lusa ya nak, Pak minta uang Pak, jajan, besok nak, jawabannya dengar. Tapi ketika kita dijawab oleh Allah, kita nggak dengar, anak gaib. Tapi saya yakin itu dijawab. Begitu 93, oh ini rupanya ijabahnya Allah 93. Dan saya sekaligus bisa ngajak ibu, alhamdulillah, rezeki waktu itu ada. 97 saya bawa istri, 98 sampai 2008 saya bawa jamaah. Alhamdulillah saya bolak-balik ke sana. Ya, berapa miliar kalau hitung uang sendiri itu. Tapi karena saya pembimbing di sana, alhamdulillah bolak-balik ke sana. Target saya 40 kali ke sana, Pak. Tapi belum nyampe. Tapi saya sudah mohon kepada Allah, insya Allah saatnya ke sana. Jadi kalau ditanya orang, Bapak Ibu kapan pergi haji? Ya boro-boro. Jangan itu. Jangan. Doakan Pak, insya Allah saya berangkat. Bahkan teman saya modal cuma KTP, gak modal duit. Ada pengusaha datang, Pak wajib KTP, sini KTP-nya. Berangkat haji. Mudah-mudahan nanti segini berangkat gratis semua. Amin. Amin. Mau 2024 soalnya nih. Apa tuh ada yang gratisin semua ya Pak ya? Insya Allah. Ya. Tapi saya yakin bahwa orang biaya haji itu kata Rasulullah itu an-nafaqatu fil hajj kan nafaqati fi sabilillah. Bayar untuk haji itu sama dengan sabilillah. Diganti, nggak ada orang pulang haji melarat tuh, nggak ada, kecuali salah jalan. Iya kan? Pulang haji main remi habis duitnya, itu salah jalan namanya. Bukan haji mabrur tapi haji kabur. Ya sekalian, saya nanti akan jelaskan tentang haji dan umroh, tetapi saya ingin menyampaikan secara umum ya. Allah turunkan Al-Quran lewat Rasul. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil al-huda. Untung Allah turunkan Al-Quran pada Rasulullah. Untung Rasulnya amanah. Satupun Al-Quran ayat maupun huruf tidak kurang, karena Rasulullah amanah. Ya, sehingga yang ada utuh, nggak berani nambah, nggak berani ngurangin.
Makanya orang amanah itu sangat diperlukan di negeri manapun, negara manapun, termasuk Indonesia. Ya. Sebab kalau orang itu amanah, bisa menjaga, bisa mengersa, bisa melihara apa yang ada. Tapi kalau tidak amanah, bahaya Pak. Yang ada bisa hilang. Untung ketemu oleh Mahfud MD 349 triliun dan seterusnya nggak jelas sekarang. Jadi ada komatnya belum. Ada apa itu? Politik lagi, ya Pak ya. Sesuatu. Ya. Saya pernah naik taksi, nggak sebutkan taksinya. Supirnya amanah. Dompet saya ketinggalan di jok belakang itu. Tas koper saya bawa dari bandara itu. Udah. Supirnya amanah. Begitu saya sudah keluar, dikejar oleh supir taksi. Pak, ini dompet Bapak bukan? Oh iya. Akhirnya Pak, saya tambahin Pak. Kalau enggak hilang semua Pak. Itu gara-gara amanah. Jadi amanah itu bisa menjaga yang ada, bahkan bisa menemukan yang hilang. Tapi kalau tidak amanah, yang ada pada hilang. Betul nggak? Ya kita mau jujur aja begitu. Yang ada pada hilang. Karena tidak amanah. Butuh orang amanah. Ya. Terus sekalian, jadi untunglah Rasulullah orang yang sangat amanah. Saya mau tanya, dompet Bapak di rumah, di celana utuh enggak? Alhamdulillah. Ibu solihah itu. Ya. Ibu. Iya. Oh, kadang-kadang ibu pintar juga, cerdas. Mau masak enggak ada uang. Ya kan? Coba-coba. Dengan dompet si suami. Waduh, ada 5 lembar nih. Ambil 1 dah. Pak, kita makan enak ya Pak? Iya dong. Makan sama-sama. Sudah selesai kenyang, Pak, jangan lupa ingetin apa? Ini saya ambil 1 lembar tadi. Jangan ya Bu ya, jangan begitu. Jujur aja lah, minta saja sama Bapak, Mas suami, ya. Nah, jadi Rasul itu menjaga Quran itu luar biasa. Disampaikan waktu itu kepada umatnya. Sekarang saya baca. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebentar suara saya Bu ya. Saya kurang tidur kan. Siang Jumat di Pertamina, malam pengajian di Komplek Nelayan. Berangkat jam 10, setengah 11 malam. Sampai rumah, tadi mampir ke Cirebon, mau nginep di Cirebon. Pikir-pikir sampai di sini jam 2, repot juga nanti. Kurang tidur ke sini mah jauh. Mendingan di kampung sendiri. Ya di rumah lah tadi itu jam 3. Jam 3 sudah mau subuh. Ngobrol lah, habis itu sholat subuh, kata orang Domjong kekedengan. Kekedengan. Malah tidur beneran. Alhamdulillah. Ditelepon oleh salah satu teman saya dari sini. Pas saya bangun, alhamdulillah. Lumayan istirahat. Ya, mudah-mudahan walaupun serak begini tetap sehat. Di Quran itu begitu kan Allah. Hai manusia, u'budu rabbakum, beribadahlah kalian semua tanpa kecuali, tidak boleh ada yang menyangkal. Berani menyangkal, kata mereka tak gebuk. Ini bahasa Jerman. Karena saya lama di Kediri sama beliau, ya juga ini. Iya. Dari dulu beliau segini Pak. Saya begini. Dari dulu begini juga. Jadi tuan saya sedikit, ya banyakkan. Ya, jadi Allah itu bentang itu. Hai manusia, dimanapun Anda berada,
ibadahlah kalian kepada Allah Tuhanmu itu, nanti kamu orang yang bertakwa pada Allah. Pertanyaannya, ibadah itu apa? Ini penting, Pak. Jangan bilang ibadah. Iya, ibadah itu apa? Imam Ahmad Al-Maraghi mengatakan yang namanya ibadah itu adalah khudu'un yansha'u an istis'alil qalbi bi'azamatil ma'bud. Ya. Artinya khudu'un, tunduk patuh taat kepada Allah yang muncul dari hatinya. Artinya kesadaran sendiri. Makanya Quran mengatakan la ikraha fiddin, tidak boleh paksa-paksa dalam agama, harus kesadaran sendiri. Begitu, la ikraha fiddin, yang tumbuh dalam hatinya, ya, dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu kalau kita sholat bukan karena tunduk taat pada Allah, bukan ibadah. Yang menetapkan, menguatkan nilai ibadah, pengabdian, sesembahan pada Allah, karena ada ketundukan dan kepatuhan taat pada Allah. Maka itu apa? Lillahi ta'ala. Puasa juga sama. Semua kalau ingin punya nilai ibadah, bila didasari tunduk patuh taat pada aturan Allah. Nikah juga sama. Nikah aturan siapa, Pak? Aturan Allah. Fankihu, ayat nikah. Teman-teman saya banyak yang janda ini. Ayo nikah. Saya nggak mau ngomong yang lain. Teman saya saja. Saya doakan mudah-mudahan dapat duda yang keren. Namanya duren. Jadi ibu sekalian, karena tunduk patuh pada Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah dilaksanakan karena tunduk, maka yang dilaksanakan itu punya nilai ibadah. Nah, karena ibadah, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama, kita haji, menjalankan, melaksanakan ini fardu, wajib, taat, tunduk, patuh pada Allah, maka haji kita akan punya nilai ibadah. Tapi kalau hajinya, sholatnya, puasanya pencitraan, ayo. Dulu ada orang pencitraan, Pak. Dulu. Siapa? Ya teman Anda dulu. Namanya sudahlah rahasia umum. Iya kan? Pencitraan itu pun tidak ibadah. Karena ibadah karena tunduk patuh pada Allah, bukan karena sesuatu. Dan coro-coro itu mboten parang menika, Pak. Nek jenengan sholat mboten karena ibadah pada Allah, niku dengan ibadah mboten itu. Ya. Jadi sekalian itu, maka itu ibadah itu harus. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran ayat lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia, tanah tunduk manusia, kecuali mereka harus ibadah kepadaku, pada Allah, tunduk, taat, patuh pada Allah. Siapa yang berani tidak tunduk patuh pada Allah, inna azabi lasyadid, adabku sangat dahsyat. Begitu. Ya, saya lalu hanya berbuka ke malaikat mangga weh, tu sholat, tu zakat, tu puasa, tu haji. Siapa yang wani mah? Sanes ayeuna mungkin waktu mungkin ayah. Bukan sekarang, nanti. Bapak sekalian, maka itulah ibadah. Ada kalimat liya'budun. Imam Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib tafsir disebutkan. Nah, beliau tahu juga, soal santren dulu. Tafsir Al-Kabir, Imam Ar-Razi mengatakan di situ bahwa liya'budun dijelaskan dalam tafsirnya liya'rifun.
Makanya orang ibadah kepada Allah itu supaya semakin mengenal dengan baik kepada Allah. Bahkan dalam hadis kursi Allah menyatakan begini, ya kuntu kanzan makhfiyan wa aradu an u'rafa. Dalam hadis kursi begitu, kata Allah, aku ini rahasia, tidak akan bisa Anda melihat Allah. Ya, tidak akan bisa. Karena itu aku ini dikenal oleh kalian semua, maka ibadah pada Allah. Aradu an u'rafa. Allah. Nah, caranya mengetahui mengenal Allah seperti apa? Dulu Nabi Ibrahim, Bapak kenal di Quran ya. Dulu Nabi Ibrahim itu mencoba mencari Tuhan. Di Quran begitu. Singkatnya, beliau melihat bintang gemintang. Jangan-jangan ini Tuhan. Begitu hilang, dia tidak suka, tidak mau, ini salah. Melihat bulan, jangan-jangan ini Tuhan. Hilang, wah salah juga. Begitu siang lihat matahari, melihat, jangan-jangan ini Tuhan. Hilang juga, wah boten meliko. Dilepat yang mayor. Tapi karena beliau disiapkan, rohaninya, jiwanya, dia tidak kemudian mengingkari. Beliau katakan, ini wajahtu wajhiyah dan seterusnya. Bahwa apal semua itu bacaan itu dan baca iftitah itu. Ya. Tapi kalau orang yang berani begitu nekat, bahaya.